Ini. Nah, wes sih, ayo ayo. Siap tau? Lanjut jalan untuk mencapai ketakwaan yang keempat yaitu adalah muakobah. Nah, Bapak wis tahu krungu. Udah tak paham. Muakobah itu pemberian sanksi. Artinya yaitu adalah sebuah upaya agar kita selalu berada di jalan yang benar. Oke, no comment. Lanjut, jalan mencapai takwa yang kelima yaitu adalah mujahadah. Nah, mujahadah Bapak wis paham lah ya. Nah, dasar mujahadah iki adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut sing artine dan orang-orang yang berjihad untuk mencapai keriduan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang bertaubat. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Mujahadah Bapak iki enggak pembahasan enggak? Oke, lanjut ya, lanjut nang arti syahadat, makna syahadat. Nah, makna syahadat kalau menurut Bapak ini apa? Makna syahadat itu setiap orang muslim itu harus diwajibkan mengucapkan syahadat karena kesaksian. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah kesaksian bagi umat Islam. Nah, makanya kita harus bersyahadat dalam arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke. Kalau dimenerangkan syahadat itu dibagi jadi syahadat Rasul sampai syahadat Tauhid. Nah, kalau syahadat Rasul itu sing artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan kalau syahadat Tauhid itu adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Intinya loro kuwi syahadat Rasul karo syahadat Tauhid. Karena antara syahadat Rasul dan syahadat Tauhid itu adalah berkaitan. Iya. Nah, ini enak pembahasannya. Ya. Syarat yang diperlukan agar syahadat diterima oleh Allah. Nah, apa ini? Syarat. Syarat supaya syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus melaksanakan dengan keyakinan hati. Oh, yang pertama yakin. Cara syahadat kita harus yakin betul. Karena kita tidak di Ulangi Pak, sinyalnya elek. Karena yang pertama yakin. Terus habis itu bahwa kita harus meyakini bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan telah menghidupkan manusia, menghidupkan segala isi di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yakin. Siapa? Mending siapa? Ya Allah.
Ai. Yo. Yang pertama yakin. Yang keloro ya terus Ya kayak mau kali Bapak. ya, ya. Nah nang kene sing pertama yakin, sing keloro iku menerima. Ya. Menerima antara kedua syahadat tersebut lah intinya ya. Allah sampai Nabi Muhammad. Terus sing katelu iku memiliki rasa cinta. Nah, yang terakhir, yang kepapat, memiliki rasa tunduk atau ketundukan. Harus tunduk atau memiliki rasa ketundukan. Ketundukan. Oh, ketundukan ataupun ketaatan ataupun ketulusan. Terus beralih ki. Apa yang menyebabkan syahadat itu nggak diterima? Nah langsung wae ya. Sing pertama. Yang pertama syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa. Terus komen Bapak. Ya. Bapak komen ora? Ora. Terus yang kedua yaitu adalah orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara. Ya. Sebenarnya Allah itu kalau memang kadang-kadang mukjizat ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita itu ada yang melalui lantaran masalah makhluknya Allah dan ada juga yang namanya mukjizat ataupun hidayah datang kepada manusia itu semata-mata datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contoh yang mereka itu orang-orang ahli sufi, ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah mereka itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, bisa menata hati. Itu insya Allah itu hidayah ataupun pertolongan semata-mata dari Allah. Ada yang melalui lantaran manusia, ada salah satu contoh kita hadir ke tempat ulama ataupun kepada ustadz kita minta pendapat. Nah itu hidayah melalui makhluknya Allah dengan lantaran kita ikhtiar usaha kepada guru ataupun yang lainnya. Oke, berarti kurang tepat lah ya iki sing nomor loro. Ya. Terus yang nomor telu, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang yang masih ragu kepada kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Dia itu termasuk kafir. Misal, menganggap semua agama adalah benar, maka sama saja menganggap Allah meridhoi semua agama, padahal orang yang di luar dari Islam adalah kafir dan jelas kesesatannya. Nah, piye? Nah, iki siroto juru iki. Jadi kan kalau Islam kan jelas paten dan semuanya selain Islam itu kan memang Al-Quran kan dijelaskan kalau memang mereka kafir loh. Nah, kalau misalnya Dewi menganggap semua agama adalah benar, dia memiliki pemikiran kalau semua agama adalah benar, maka secara tidak langsung sama saja menganggap Allah meridhoi semua agama. Padahal kan dengan Al-Quran dijelaskan bahwa kalau misalnya selain agama Islam adalah agama orang-orang kafir. Cuman orang kafir ini kan memiliki arti luas loh ya, untuk seorang yang memang
kafir orang jelek. Makna arti kafir luas ya, Pak. Mas, makanya kan kita berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran. Agama yang diakui oleh beliau Kanjeng Nabi, yakni agamanya Allah, yakni yang berdasarkan Al-Quranul Hadis, Al-Quran dan Al-Hadis. Itu agama yang dibenarkan menurut Allah itu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya agama yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah, yakni agama Islam yang bertauhid, berdasarkan Quran dan Al-Hadis, berdasarkan keyakinan. Nah, wes iki wae, engko toto Mas Rip Bapak. Oke. Tapi kalau misalnya berbeda-beda mazhab itu kepiye, Pak? Nah, yang namanya Indonesia, wilayah Indonesia itu ada 4 mazhab. Nah, tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Turmuji. Itu sebenarnya pada dasarnya mereka itu sama. Intinya tujuannya adalah sama, akan tetapi beda dalam pelaksanaannya. Itu intinya. Intinya sama, mengharap keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, akan tetapi cara pelaksanaan, cara metodenya, materinya itu enggak sama. Intinya sama, karena mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Oke, nggak usah bahas dodo ya. Lanjut sing kepapat. Yang keempat yaitu adalah orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Allah dan Rasulnya, menganggap hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulullah. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para dagut, orang yang membuat hukum tandingan seperti anggota legislatif sebagainya. Oke, sehingga munafiklah untuk menganggap bukan Allah dan Rasulnya tidak relevan padahal dia Muslim, maka dia kafir. Oke, nggak usah dibahas. Terus yang kelima, siapa yang membenci suatu dari ajaran yang dibawa Rasulullah sekalipun ia mengamalkan, maka ia kafir. Oke, nggak usah dibahas lah. Selanjutnya, ciri dan tanda keimanan dari seorang muslim itu kepiye, Pak? Ciri dan tanda-tanda mereka itu imannya tertanam. Satu, yang pertama mereka itu sholatnya berjamaah. Yang kedua, mereka itu sering bersedekah dan bersedekah. Yang ketiga, mereka itu bahasanya santun dan tidak banyak bicara. Wes, mulai. Berarti memang termasuk ciri tanda keimanan itu ya takwa, dek mau ya takwa, terus memiliki rasa cinta, memiliki rasa tunduk, senang untuk melakukan syariat Islam dan sebagainya itu ya. Nah, kalau cara pembentukan akhlak mulia itu kepiye? Cara membentuk akhlakul karimah yang baik ataupun yang mulia, kita yang pertama kita harus belajar dulu loh. Nah, nggak semudah apa yang kita ucapkan. Untuk membentuk suatu akhlak yang baik, famayyatakillah fajalahu mahroja. Itu adalah isim mudhari kalimat kerja. Takwa yang bagaimana? Kita tanamkan takwa dulu, ya.
setelah kita takwa, kita tertanam dalam hati, baru kan fajalahu mahroja. Insya Allah kalau tanam iman dan takwa tertanam di dalam hati, itu fajalahu mahroja, Allah akan memberi tempat yang baik, Allah akan memberi tempat yang mulia. Caranya adalah dengan kita berusaha, belajar dan belajar. Oke, berarti berusaha untuk mendapatkan ilmu hingga mencapai ketakwaan, mencapai sampai keimanan. Takwa kita harus belajar dulu, usaha dulu supaya tertanam ketakwaan dan keyakinan dalam hati kita. Itu perlu prosesnya luar biasa. Lanjut. Karena rukun wudu, niate sholat, niate poso, enak. Enak. Terus apa ya sih? Apa isane iki? Anak kuliah memutuskan tujuan dan fungsinya. Emang kayak kata kuah mas di bahas dong? Wes. Kayak kata kuah mas ya? Oke, wes lah ngono ae. Wes, apa? Yo lah sing anak lho kuwi. Kajian-kajian lho kuwi. Kajian-kajian wis jero lho kuwi. Iya, iki harusnya memang nggak harus dibahas secara spontan ini gila ya, harus benar-benar didalami. Bapak lo lah kayak kasare atur tahu ngaji. Marah-marah. Ya aku cuma dasar-dasare. Dasar-dasare ya wis iki. Mending dasare kuwi. Mar bisa kok dasar dhisik kok. Surah akan ngerapa? Wes, tak tutup aja dhisik. Tutup. Musola ngomong dosenmu kalau ngasih soal yang enak-enak gitu loh. Iya, iki. Mana bikin soal. Oh, nomor sok wis. Dosenmu dhewe ya ora tek. Nah, Iki cek mlebu lho, iki kok kena kok. Aku. Dosennya terlalu ngasih materi kuwi apa metode kak aneh banget. Ya wes, tak tutup. Dengan nggak perlu dihapus yang nek nih dibaleni nek. Ya. Oke Pak, terima kasih untuk masukan-masukannya dan ilmunya, ceramahnya. Semoga diskusi ataupun memberi nasihat ini bisa berguna untuk Bapak dan juga anaknya sendiri. Sebenarnya bukan ceramah, bukan apa itu kan terpulo. Itu kan ceramah kasih metode yang kayak gitu ya nggak begitu paham. Bila mana ada kesalahan ya Bapak minta maaf. Ya wes. Akhiri. Assalamualaikum. Oke. Salam. Ya, wes. Kabar mama. Ya. Apa ini? Isin aku harap ngupload ini.
pikir tak edit sih kemana mati nah aduh rekaman nih saya enak wae lah